Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Perubahan pola dasar yang sudah kita buat kemarin untuk dijadikan acuan dari pola Kartini dan pola kutu baru, ya. Yang pertama adalah kita masuk ke badan belakang dulu. Ini adalah separuh badan belakang. Ini adalah separuh badan belakang yang sudah kita buat kemarin. Langsung saja dari pola ini kita masuk ke pundak belakang. Kita masukkan 1,5 cm dari ukuran asal. Sini. Dari pundak sini kita masukkan 1,5 cm. Ya. Lalu dari ujung ini kita masukkan 1,5 cm. Dari batas atas badan belakang kita turunkan 1,5 cm. Yang tadinya untuk pola dasar adalah masuk 2,5 cm, itu untuk baju yang berkerah kemeja atau Shanghai yang model kerah biasa. Tetapi untuk kebaya kita masukkan 1,5 cm. Lalu kita garis lurus. Oke. Setelah kita garis lurus, kita buat kerung lehernya. Kita buat kerung lehernya dari sini ya, teman-teman ya. Dibuat langsam saja. Oke. Lalu kita gunting. Ini adalah badan belakang yang akan kita gunakan. Hanya ada perubahan pada kerung leher. Oke. Selanjutnya adalah ke badan depan. Ini adalah pola dasar badan depan dan ini adalah batas bawahnya. Panjang dari sini ke sini, dari A ke B ya. Lalu ini adalah garis tengah. Belum ada penambahan untuk kancing. Dari garis tengah ini, dari garis batas bawah ini kita turunkan 10 cm, teman-teman. Di sini. Lalu kita buat garis lurus. Tarik garis dari sini ke sini. Dimiringkan garis miringnya ya. Untuk acuan kemiringan ini, itu kalau saya pribadi tidak ada patokan, hanya standar rata-rata itu 20 derajat kemiringannya. Kita ambil ini derajat, perkiraan 20 derajat. Ini adalah garis tengah di sini, titik tengahnya di sini. 20 derajat lebih. Jadi perkiraan ke angka 20 derajat. Nah, adapun ketika kita menemukan model yang memerlukan ini lebih miring lagi, itu bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Bisa saja diambil seperti ini atau turun 15 cm, silahkan. Bisa saja, itu sesuaikan saja modelnya. Kalau untuk kemiringan ini saya tidak ada patokan khusus ya. Saya biasa menggunakan 20 derajat, perkiraan 20 derajat dari kemiringan ini. Kita gunting langsung. Ya. Seperti ini teman-teman ya. Lalu menuju ke atas, dari puncak baju kita turunkan 17 cm. Dari mana 17 cm? 17 cm itu adalah batas standar untuk turun leher. Untuk turun leher ukuran kecil bisa 17, bisa 18, 19, 20. Itu tergantung permintaan ya. Tergantung permintaan ya. Standarnya 17, 18. Kita gunakan 17 cm ya. Oke. Selanjutnya adalah kita masukkan kembali kerung leher atau pundak depan itu 1,5 cm di sini. 1,5 cm ya, teman-teman. Seperti badan belakang juga. Badan belakang kita masukkan 1,5 cm dan badan depan juga kita masukkan 1,5 cm ya. Setelah itu dari garis tengah ini, dari garis tengah kita masukkan 2 cm. 2 cm ke sini 2 cm buat garis lurus ke bawah. Oke. 2 cm.
akan kita temukan garis pertemuan antara yang 2 cm dengan yang turun 17 cm, yaitu di sini. Kita naikkan sekitar 1 cm. Dari titik ini kita naikkan 1 cm. Lalu buat garis lurus dari titik 1 cm ini menuju ke masuk 1,5 cm ini. Seperti ini ya. Oke. Lalu buat garis lengkung manisnya. Dari garis ini menuju ke titik ini. Oke. Kita gunting ya. Kita gunting. Oke. Kita pisahkan ini untuk nanti kita satukan lagi untuk membuat yang kutu baru. Oke, setelah seperti ini kita ukur kerung leher badan belakang pas di bagian sini ya. Kita ukur sini. Ini untuk kerung leher badan belakang 9,5 cm. Boleh ditulis di sini biar tidak lupa, 9,5 cm. Lalu lanjutkan ke sini dari angka 9,5 kita lanjutkan ukur ke sini. Lalu menuju ke sini. 76,5 cm. Jadi panjang bibirnya adalah 76,5 cm. Nah, kita catat dulu ya. Kita catat dulu. Lalu masuk, kalau orang mungkin mengatakan ini adalah kelepak ya, kelepek atau apalah. Saya lebih suka mengatakan ini adalah bibir kerah ya, bibir kerah. Masuk ke pola bibir kerah. Kita buat di sini panjang bibir kerahnya adalah 76,5 cm ya. Kita ukur di sini cukup nggak kainnya ya. Untuk malnya cukup nggak? Oke, cukup. Dari garis bawah ini kita buat jarak 10 cm. 10 cm. Lalu kita gunting. Yang jarak 10 cm ini kita lipat jadi 2. Seperti ini. Oke. Setelah kita lipat menjadi 2 seperti ini teman-teman, kita masukkan jarak 2 cm dari sebelah sini atau 3 cm dari lipatan ini. Kita buat 3 cm saja ya dari lipatan biar mudah. 3 cm, 3 cm, 3 cm. Kita buat garis. Lalu garis ini kita lipat kembali. Nah, ini tadinya adalah 10 cm, kita lipat menjadi 2. Nah, setelah kita lipat itu kita garis dari sini ke sini adalah 3 cm. Lalu kita lipat kembali 3 cm tersebut. Oke. Kita lipat kembali ya. Oke, jadilah 3 cm. Nah, kenapa ini 3 cm dan untuk apa 3 cm ini? 3 cm ini adalah untuk bibir kerah ya, untuk bibir kerah. Saya tidak menggunakan patokan harus 4,5 cm, harus 5 cm, harus 6 cm, harus berapa cm. Saya biasanya lebih menyesuaikan ke ukuran. Jika ukurannya kecil, saya rasa lebih pantas kecil untuk bibirnya. Kalau misalkan bibir kerah ini saya buat lebar 5 cm di sini atau 4 cm, saya pikir
dari sisi cantik atau bagusnya atau feel saya mengatakan itu kurang bagus. Tetapi kembali lagi itu gunakan feel teman-teman. Mau yang lebar seperti apa, lebarnya seberapa, atau tanyakan ke konsumennya maunya seperti apa. Kalau kata konsumen terserah abang atau terserah mbak, pantasnya seperti apa, baru kita gunakan feel. Bisa jadi untuk ukuran M atau L 3,5 cm atau 4 cm, intinya gunakan feel teman-teman ya. Oke, lanjut ke sini ya. Nah, untuk bibir ini kita tempelkan di sini begini. Kita lebihkan sedikit ya, begini ya. Nanti cara jahitnya insya Allah kita akan buat. Ini kita buat polanya saja dulu. Ini adalah pola jadi. Kita tempelkan teman-teman. Kita buat sedikit simulasinya. Nanti juga akan saya kasih tahukan cara menempel ini yang mudah seperti apa. Karena saya yakin bayangan teman-teman ketika mengetahui pola kebaya itu pasti di sininya masuk ke sini. Ada yang seperti itu juga bisa, tetapi saya jarang menggunakan cara seperti itu, sangat jarang sekali. Lebih sering ke seperti ini. Oke. Kita masuk ke bagian bawah lagi, teman-teman. Ke bagian bawah sini. Anggap ini adalah bagian luar baju ya. Di bagian bawah kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti ini, lalu kita garis lurus. Garis lurus mengikuti lurusan ini. Ini adalah pola jadinya ya. Lalu kita gunting. Tadi panjang 76 cm yang kita ukur separuh dari kerah atau bibir kerah, kita ukur dari bawah sini sampai ke atas ya. 76,5 itu adalah ukuran perkiraan. Karena sini 76,5 kita garis dulu di sini. Oke. Tetapi teman-teman jangan potong di sini. Tambahkan mau 5 cm atau 3,5 atau berapa silahkan. Karena apa? Kenapa harus ditambahkan, gak dipaskan saja? Ini adalah bahan, ini adalah kain. Anggap seperti itu. Beda dengan kertas. Kalau kertas meskipun potongannya miring, dia tetap seperti itu ukurannya. Tetapi kain tidak bisa seperti itu. Bisa melar. Nah, untuk menghindari kita belum tahu melarnya berapa, jadi kita lebihkan saja. Nah, ini kita pasangkan ke sini ya. Kita jahit sini. Tempel dulu. Jadi sebelum proses menjahit, saya pinginnya teman-teman ada gambaran dulu dari pola ini ya, agar lebih mudah ke proses jahit. Hasilnya sama seperti ini juga ya. Tetapi caranya yang saya pikir lebih mudah. Oke. Nah, setelah seperti ini, oke, kita sisihkan dulu. Kita masuk ke bagian kalau di kutu baru itu kutu barunya. Kalau kami lebih sering mengatakan bahasanya adalah beb. Saya juga nggak ngerti beb itu apa. Ternyata lapisan untuk kancing ya, itu beb itu ya. Jadi bahasa kami itu beb. Berapa jaraknya atau berapa lebarnya atau dari mana ke mana? Pertama itu dari jarak 17 cm ini. Jelas itu adalah untuk bukaan lehernya ya, dari jarak 17 cm ini. Lalu dari garis pinggang saya biasa menggunakan 12 cm. Dari garis pinggang 12 cm atau
Atau teman-teman boleh ukur. Misalkan pertama ukur itu kan tinggi baju, ya. Pertama yang diukur adalah panjang baju. Nah, setelah panjang baju, meteran itu masih tetap posisi menempel pada bagian punggung begini. Tanya ke konsumen, Bu, bukaannya di sisi mana? Tunjuk di meteran, di bagian sini atau di bagian sini atau di bagian mana, tunjuk, ikuti itu. Tetapi standarnya adalah 17-18 cm. Kalau misalkan sampai 20 cm, biasanya itu bulatan payudara itu bisa kelihatan tonjolannya. Jadi kurang pantas lah ya. Itu bisa disesuaikan oleh teman-teman, atau teman-teman juga bisa bantu saran. Begitupun untuk ke bawah. Nah, batas kancing di bawah atau batas bukan di bawahnya di sebelah mana, Bu? Kalau misalkan tidak ada tidak dikasih tahu, atau kata konsumennya atau konsumen mengatakan terserah kira-kira pantasnya di mana. Nah, acuannya adalah itu di garis pinggul atas sekitar 12 cm dari garis pinggang, atau seperduanya. 22 di sini 11, seperdua antara garis pinggang dan garis pinggul. Atau dikira-kirakan saja teman-teman ya. Saya biasa menggunakan ya ini sekitar 12 cm dari garis pinggang. Oke, kita taruh dulu di sini tanda 12 cm. Ini adalah batas beb ya, batas kancing buat kancingnya, lapisan buat kancing. Dan di sini kita duplikat ke bawah, kasih tusukan. Masuk ke bagian dalam sini. Kita kasih tanda kembali di sini ya, di tusukan yang tadi. Ini adalah batas untuk kancingnya. Oke. Boleh kita hitung atau kita ukur jaraknya berapa senti. Di sini jaraknya 29,5 atau 30 cm. Buat saja 30 cm. Jadi jangan dipersulit oleh ukuran. Oke. Lalu kita buat panjang 30 cm di sini ya. Panjang 30 cm. Lebarnya sama 10 cm juga. Setelah jadi seperti ini, kita lipat kembali menjadi 2. Oke. Kita lipat kembali menjadi 2 seperti ini ya, teman-teman ya. Tetapi ketika memotong kainnya, otomatis di sini ditambahkan untuk kampuh, di sini juga untuk kampuh, di sini untuk kampuh, di sini untuk kampuh. Lalu kita jahit dalam dan jadilah seperti ini. Ya, ketika sudah anggap ini sudah jadi. Nah, di bagian sebelah kiri, ini adalah sebelah kiri, anggap sebelah kiri baju ya. Karena ini ada luarnya dan ini adalah dalamnya. Kita masuk ke bagian dalam. Beb ini nempel di sini, teman-teman, sejajar dengan garis tadi. Nah, kita tempelkan ya. Kita tempelkan. Nah, begini. Jadi yang sisi sebelahnya itu numpang ke sini, plak, tutup. Baru di sini dikasih kancing. Dan ini seperti ini. Lalu masuk ke proses yang lain. Kita ambil badan belakang. Ingat, teman-teman, sebelum masang ini, sebelum masang bibir kerah dengan beb, teman-teman sambung pundak dulu biar mudah proses pemasangannya. Sambung pundak dulu ya. Setelah pundak tersambung, nah, jadi prosesnya itu bukan masang ini dulu ya,
bukan masang ini dulu. Tadi saya pakai ini dulu karena kalau ininya sudah tersambung agak susah menjelaskannya. Jadi saya pasangkan ini dulu. Tetapi proses penjahitannya teman-teman sambung pundak dulu. Setelah pundak tersambung, boleh kita gunting lagi di sini ya. Nah, begini. Setelah pundak tersambung, ini langsung dari sini, seret, dari bawah ke atas, terus nempel ke sini sampai sini. Itu ya, baru disambungkan ke sisi sebelahnya, atau ini disambungkan dulu, baru dijahit dua-duanya atau kiri kanan langsung. Boleh kita sambungkan lagi, teman-teman. Kalau kertas memang lebih kaku lah ya. Udah pasti itu beda sama kain. Ini kita sambungkan juga di sini ya. Begini teman-teman ya. Ini karena kertas dia jadi kaku, tapi kalau misalnya sudah jadi enggak, bukan, kalau kain enggak seperti ini, karena dia nanti akan ketarik ke sini, ya, akan relatif, akan otomatis ya. Oke, ini sudah jadi, ini model Kartini, ngadu gitu, nempel di sini rapat. Oke, ini adalah model Kartini. Jadi kembali lagi teman-teman, untuk pengurangan di sini saya biasa kurangi 2 cm saja. Kenapa 2 cm? Tidak sama saja 3 cm. Karena ini posisinya nanti dia nutup seperti ini. Dan kalau dibuat 3 cm, khawatirnya di bagian sini terlihat sambungannya. Jadi kalau seperti ini enggak, dia tertutup dan bisa disom di bagian sini. Nempel terus sampai ke belakang. Oke. Ini adalah untuk model Kartini. Kita lanjut ke model kutu baru ya. Kita lepas dulu ini beb-bebnya kita lepas dulu. Setelah kita lepas kembali bibir ini, kita pinggirkan ya. Kita kembali lagi ke pola awal ya. Dan badan belakang tetap seperti ini. Yang kita rubah hanya badan depan. Kita ambil lagi polanya, pola potongan ini ya, kita tempelkan kembali teman-teman. Nah, untuk kutu baru perlu difahami, perlu kita sepakati dulu ya teman-teman. Perbedaan Kartini dengan kutu baru hanya di bagian bukaan depannya saja. Di bagian untuk Kartini itu rapat antara kiri dan kanan, tetapi untuk kutu baru itu ada bukaannya. Nah, jarak bukaannya tersebut yang saya temui, yang pernah saya kerjakan itu variatif. Artinya nggak mesti harus 7 cm bukaannya atau 5 cm atau berapa cm, bahkan ada yang dari atasnya 7 cm ke bawahnya mengecil ada. Itu imajinasikan saja atau cari saja referensi modelnya. Tetapi dalam video ini saya akan coba buat yang rata saja ya. Saya buat bukaannya adalah 9 cm, berarti separohnya adalah 4,5 cm ya. 4,5 cm di sini dari garis tengah ya. Kita buat garis 4,5 cm teman-teman. Lalu buat garis lurus.
Di bagian sini tidak ada perubahan, masih sama. Di bagian atas juga sama, masuk 1,5 cm. Yang berubah hanya geser-geser sininya saja. Lalu kita kasih tanda di sini sebagai tanda pengganti ini ya. Ininya bergeser ke sini. Setelah masuk 4,5 cm, kita masukkan kembali 2 cm. Jadi setelah kita masuk 4,5 cm ini, anggap garis ini adalah garis tengahnya ya. Kita masukkan kembali 2 cm. 2 cm. Ini kita masih menggunakan bibir kerah yang sama, masih dengan bibir 3 cm ya. Masukkan kembali 2 cm. Akan tetapi ketika bibir itu mau dibuat 4 cm atau berapa cm, ini bisa mengikuti, bisa disamakan, tetap masuk 2 cm ya. Lalu kita buat garis dari 1,5 ini ke sini, ke 2 cm itu. Ini saja nggak apa-apa. Ini udah agak lurus jadinya. Oke. Kita luruskan. Untuk jarak bebnya masih sama. Masih sama ya. Lalu kita gunting, teman-teman. Oke, ini kita simpan lagi. Langsung masuk ke ke bibir kerah lagi ya. Sama, kita tempelkan seperti tadi. Ini lebih enak nih, lebih lurus di sininya. Ya, kita tempelkan seperti tadi. Nah, stop dulu sampai sini ya. Lalu kita masuk ke badan belakang, sama seperti tadi ke sininya ya. Cara pemasangannya sama. Yang membedakan adalah jarak ininya saja. Oke, badan belakang kita abaikan dulu ya, karena sebenarnya sama saja. Oke. Setelah itu untuk ukuran beb, kalau kita gunakan beb yang tadi yang Kartini, otomatis ketika kita pasang di sini nggak nyampe, karena bukaan dari sini ke sini adalah tadi berapa? 9 cm ya. Kita buat lagi bebnya. Pertama panjangnya dulu 30 cm. Kita gunting dulu biar nggak ribet ya. Oke. Kita perlu pahami keluar atau bukaan 9 cm itu dari sini ya. 9 cm. Oke. Nampak beb dari luar itu adalah 9 cm. Nah, kita butuh tambahan di sini 2 cm. Dan ke sebelah sininya untuk tumpangan kancingnya itu 3 cm. Jadi tambahannya adalah 5 cm. 9 ditambah 5 sama dengan banyak ya. Pertama 9 cm, lalu 5 cm. Oke. Jadi 14 cm. 14 cm. Kita garis dulu. 14 cm ini langsung kita lipat saja. Lalu kita gunting. Nah, untuk posisi beb ini kita pasangkan di sini. Oh ya, sorry. Kita buat garis animasinya dulu ya. Di sini adalah 2 cm. 2 cm. Di sini 9 cm. Dari 2 cm ini 9 cm masuk lagi ya.
berarti yang sininya 3 cm. Kita garis. Ini adalah jarak bebnya di sini. Nah, 2 cm ini adalah ini ya, 2 cm ini ya. Jadi buat pembatas ini. Nah, ini udah jadi sama. Jadi bukaannya 9 cm, itu menyesuaikan. Ada yang bisa modelnya miring dari sini 9, misalkan ke bawahnya 8. Ada yang seperti dalam foto-foto yang suka saya upload juga, ininya di rempel-rempel gitu sebelum dibuat beb, ininya ada rempel-rempelnya. Atau ini polos, dari polos kita buat kasih kombinasi, kasih brokat, kita tempel, kita bordir, kita kasih manik-manik di sininya, itu bebas ya. Intinya seperti ini. Tetapi di bagian sininya sama. Untuk ke badan belakang kita sambungkan dulu antara depan dengan belakang, baru satukan ke sini dan pasang beb. Nanti untuk cara jahitnya tunggu video berikutnya. Silahkan teman-teman praktekkan untuk pola seperti ini dulu. Untuk pengembangan model lainnya seperti yang saya katakan, ada di sini nanti dibuat clock atau seperti apa, nanti kita buatkan juga. Boleh teman-teman kirim foto yang teman-teman pengen dibuatkan polanya seperti apa. Tetapi basic dasarnya kebaya dan kutu baru. Jadi Kartini dan kutu baru, bukan kebaya. Model terserah teman-teman, silahkan kirim. Saya pengen bikin model seperti ini nih, tetapi modelnya tetap basic dasarnya adalah Kartini dan kutu baru. Silahkan, ada pengembangan apanya di bagian lengannya seperti apa, nanti saya buatkan polanya khusus buat teman-teman semua yang ada dalam grup ini. Terima kasih, mohon maaf atas keterlambatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.